Halo. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan kita kakak sekolah Minggu di sini untuk melaksanakan ibadah sekolah Minggu seperti biasa. Nah, jadi sebelum kita mulai ibadah kita angkat pujian dulu ya semuanya, diikutin. Ayo Bang Ale. Oke. Oke, demikian pemanasan kita. Kita masuk dalam ibadah kita. Dipersiapkan Alkitabnya, dipersiapkan kidung jemaatnya, dan dipersiapkan juga hatinya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Marilah kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1. Tuhan Allah hadir pada saat ini.
dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat yang pertama sampai dengan yang ketiga serta artinya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Taurat. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita bersama-sama membaca ayat hafalan tertulis dalam Wahyu 2 ayat 10b. Kita baca bersama-sama. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Demikian firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1. Marilah kita mengaku iman kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 422 ayat 1. Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu, berbicaralah kepada kami dan pimpinlah kami supaya kami mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, shalom, apa kabar hari ini? Kiranya Tuhan memberkati kita. Dan pada pagi ini kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam buku kitab Daniel pasal yang ketiga ayat 24 sampai 29. Mari kita mendengarkannya yang dibacakan oleh kakak guru sekolah minggu kita. Silakan. Daniel 3 ayat 24 sampai 29. Daniel 3 ayat 24 sampai 29. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar ya Raja," katanya. "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrak,
Mesak, dan Abednego. Hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja. Dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu, aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Demikianlah firman Tuhan. Ya, terima kasih Kakak. Nah, adik-adik semuanya, kita tadi telah mendengar dari bacaan Alkitab kita, yaitu mengenai ada 3 tokoh Alkitab, 3 pemuda yang setia kepada Tuhan, yang namanya telah tercatat di Alkitab. Nah, dia bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, nah lihatlah. Ya, kita akan bicara soal Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, di sini kita akan melihat bahwasanya ada kuasa Tuhan. Tadi dalam bacaan Alkitab kita bahwasanya ada suatu peristiwa, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk ke dalam perapian. Nah, adik-adik semuanya, mereka dimasukkan ke dalam perapian. Kenapa? Ya, mereka ini adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Mereka ini adalah bangsa Yahudi yang waktu itu Yerusalem dikuasai oleh Raja Nebukadnezar. Dan kemudian mereka menangkap para pemuda-pemuda. Dan sebenarnya ada 4 pemuda orang Israel itu yang dibawa. Yaitu yang pertama Daniel. Yang kedua Sadrak, yang disebut dengan Hanaya. Dan kemudian Mesak, yaitu namanya Misael. Dan kemudian Abednego yang adalah bernama Ajarya. Kalau Daniel bernama Belsasar. Nah, saudara-saudara, adik-adik semuanya, mereka orang yang taat pada Tuhan. Di saat mereka dibawa ke Babel, mereka tidak mau makan makanan yang dipersiapkan oleh kerajaan. Mereka hanya mau makan yaitu sayur dan kemudian minum air. Walaupun para pekerja-pekerja mengatakan, kalian harus makan ini ya, karena raja pasti marah kalau kalian tidak makan ini. Kemudian mereka katakan, tidak, kami menjaga hidup kami harus benar-benar suci dan taat kepada Tuhan kami. Makanan-makanan kerajaan kami tidak makan, kami hanya makan sayur dan minum air. Puji Tuhan, mereka bertumbuh dengan baik. Mereka semakin taat kepada Tuhan. Mereka rajin beribadah. Nah, adik-adik semuanya, di saat kita rajin beribadah, Anda atau semuanya kita harus paham bahwasanya di saat kita rajin beribadah itu tidak hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan, di akhir zaman, di saat Yesus datang nanti. Nah, mari kita baca dulu dari 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Kita akan dibantu oleh kakak kita. Baca, Kak. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya,
tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, itu kan baik untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Artinya di saat Yesus akan datang kedua kalinya, kita menjadi orang-orang yang berhak masuk dalam kerajaan sorga. Makanya kalau rajin beribadah, rajin ke gereja, atau rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, maka kita akan bertumbuh dalam iman. Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang-orang yang taat sama Tuhan. Nah, di sini mereka dihukum karena apa? Karena ketaatan. Pada itu kan ada raja. Rajanya adalah Raja Nebukadnezar. Inilah rajanya. Ya, gambarnya lah ya. Kemudian apa? Dia menguasai. Pada saat itu raja dengan sangat luar biasa membangun yang disebut patung. Apa itu? Lihat nih, patung. Ini patung Dewa Baal, ya. Dewa Baal. Patung yang terbuat dari emas, yang tingginya 60 hasta. Satu hasta sama dengan 45 cm, ya. Dan lebarnya 6 hasta. Jadi tinggi dan lebar sekali. Ya. Nah, orang-orang disuruh untuk menyembah ini. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembahnya. Maka di saat mereka orang-orang berduyun-duyun datang disuruh menyembah, ya. Nah, raja memerintahkan seluruhnya harus datang ke tempat di mana disiapkan patung yang besar untuk disembah. Orang-orang pada datang. Perintah raja. Orang-orang ketakutan. Orang-orang Babel pergi ke sana. Karena banyak orang-orang dipanggil untuk meresmikan itu dan sekaligus menyembahnya. Ya. Dan kemudian di saat itulah Sadrak, Mesak, dan Abednego yang ada di sana tidak mau datang menyembah. Tidak mau tunduk kepada patung yang dibuat oleh manusia, yaitu Raja Nebukadnezar. Karena apa? Karena mereka setia. Mereka setia kepada siapa? Kepada Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah membebaskan mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, yang memberkati mereka. Mereka tidak mau menyembah Baal. Mereka tidak mau menyembah berhala. Karena itu mereka akhirnya diadukan oleh orang-orang yang mengikuti raja. Ya. Nah, mereka bilang, "Raja, ada apa?" Itu Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung itu. Oh iya. Maka murkalah raja. Kenapa mereka mengadukan Sadrak, Mesak, dan Abednego? Karena orang-orang Babel ini sebenarnya cemburu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, termasuk Belsasar si Daniel itu. Kenapa? Karena mereka mendapat perhatian dari raja. Walaupun mereka orang tawanan, walaupun mereka orang-orang Israel, tapi kualitas sikap mereka, hidup mereka benar-benar baik. Ya, mereka orang tawanan dari Yerusalem, namun mereka taat beribadah, gitu ya. Hasil rajin beribadah mereka itu mereka tunjukkan dengan rajin bekerja. Mereka tunjukkan dengan sopan santunnya. Mereka tunjukkan dengan keramahannya, menghormati orang yang lebih tua, menghormati raja dengan benar, mau belajar dengan baik, bekerja dengan baik. Nah, itu adik-adik semuanya ya. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Jika rajin beribadah pada Tuhan, juga tetap sikapnya sopan ya. Nah, santun sikapnya hormat. Hormat sama siapa? Hormat sama guru, hormat sama orang tua, hormat sama orang yang lebih tua, sayangi adik-adik ya. Sikap ramah, semangat belajarnya tinggi, semangat untuk membantu bapak, mama di rumah untuk
bekerja di rumah. Apakah itu bekerjanya? Yang bersih-bersihkan kamarnya, gitu ya. Mencuci piring kotornya, kan gitu ya. Menyimpan sepatunya, kerak sepatu dengan benar, kan begitu ya. Nah, tidak meletakkan sampah di sembarangan tempat, tidak meletakkan bukunya di sembarang tempat, tidak meletakkan tasnya di sembarang. Dia mau membantu orang tuanya. Gitulah ya, kita sebagai adik-adik, sebagai yang mengikut Tuhan. Nah, raja marah. Di saat mendengar itu, raja marah memang. Terus dia bilang, bawa mereka ke dalam tungku api yang besar dan buat dia tungku api 7 kali lipat lebih besar, lebih berat, lebih menyala-nyala. Kemudian dibawalah yaitu Sadrak, Mesak dan Abednego. Nah, inilah contohnya ya. Dibawa nih. Ya, lihat. Dimasukkanlah 3 orang ke dalam Sadrak, Mesak dan Abednego. Inilah contoh gambarnya ya. Mereka dimasukkan. Karena apa? Karena mereka tidak mau menyembah berhala. Mereka tidak mau untuk memuja berhala. Ya itu ya. Dan kemudian saudaraku, apa yang terjadi? Nah, apa itu yang terjadi? Lihatlah ini ya. Tadi dibacaan firman Tuhan dikatakan raja terkaget-kaget. Raja terheran-heran melihat pada saat perapian besar itu yang terjadi. Ternyata 3 orang yang dimasukkan itu dan ada para penjaganya tadi yang memasuk akhirnya mati. Namun yang terlihat ternyata ada 4 orang. Nah, orang-orang Babel dan Nebukadnezar mengatakan, wah, ada seorang yang luar biasa seperti pangeran luar biasa yang melindungi mereka. Mereka tidak terbakar apa-apa. Mereka tidak terluka apa-apa. Jubah mereka pun tidak terbakar sedikit pun. Nah, inilah luar biasanya. Kalau kita rajin beribadah, kalau kita setia sama Tuhan, kalau kita mau yakin sama Tuhan Yesus, kalau yang kita sembah itu Yesus Kristus, maka Tuhan akan tolong kita. Maka jangan pernah ragu, jangan pernah malu untuk setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, setelah itu, ini ada mati ya, mati yang pengawalnya. Kenapa? Besar sekali apinya ya. Nah, raja melihat, luar biasa ya. Ada 4 orang. Wah, raja melihat ya, wah, kenapa ya ada 4 orang? Awalnya kan ada 3. Nah kemudian raja pun berkata luar biasa. Nah, setelah raja melihat bahwasanya ada mujizat yang menguasai hidup Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka tidak terluka sedikit pun, mereka tidak terbakar sedikit pun. Mereka tidak ada yang dikatakan celaka. Mereka bisa jalan-jalan di tempat perapian itu. Wah, luar biasa bukan? Nah, itu raja pun menitahkan, raja memberitakan, raja memerintahkan, tidak boleh ada orang yang melarang Sadrak, Mesak dan Abednego menyembah Tuhannya. Siapa yang melarang mereka, mereka itu harus dibinasakan, bahkan rumahnya harus dirobohkan. Wah, luar biasa kan? Di saat kita percaya sama Tuhan, Tuhan bekerja, Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan menyatakan anugerahnya. Nah, untuk itu di saat kita mau percaya kepada Tuhan, ini bukti Tuhan berkuasa. Dari mana kita yakin itu? Supaya kita melihat semuanya. Karena Tuhan berkuasa, Tuhan mau Dia yang disembah. Mari kita dengar dulu bacaan yang dibaca oleh kakak kita. Ya, dari Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Iya, itu kan. Jadi Tuhan mau mengajak kita semuanya menyembah Tuhan Yesus. Ya, itu dia ya. Jadi kita diajak ke sana.
Supaya apa? Semua dunia tahu. Nah, adik-adik sekolah minggu juga harus ikut ya. Dengan kita mau berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur, berdoa sebelum belajar, dan permisi minta didoakan mama dan bapak sebelum pergi ke sekolah. Atau melakukan segala sesuatu pun, awali dengan doa. Dan kita mau terus beribadah sama Tuhan, itu membentuk iman kita, membentuk setia kita, ya. Sampai mati pun kita harus percaya sama Tuhan Yesus. Itu ya, tidak boleh pergi kemana-mana pun sebelum berdoa, ya. Nah, kita harus percaya. Karena apa? Karena Tuhan sedang bekerja luar biasa. Ingat firman Tuhan tadi katakan dalam Filipi 2 ayat 10-11 tadi itu, supaya semua lutut ya bertelut menyembah Yesus, supaya semua mulut mengaku Yesus menjadi Tuhan dan juru selamatnya demi kemuliaan Allah Bapa. Ini luar biasa ya adik-adik ya. Nah, hari ini kita mendapat sesuatu yang luar biasa. Nah, kalau kita anak-anak Tuhan, kita yang beribadah sama Tuhan, nah, ya, kita yakin dan percaya ada Tuhan yang berkuasa buat kita. Nah, ini dia, ya. Ada Tuhan yang berkuasa buat kita. Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha mulia, ya. Nah, Yesus datang, ya. Yesus datang menyapa kita semua, ya. Adik-adik ya, Yesus sayang sama kita semuanya. Yesus mau memberikan hidupnya buat kita. Nah, ingat dia sudah mati di kayu salib untuk tebus dosa kita. Dia mau rela mati untuk tebus dosa kita. Nah, ini dia ya. Nah, untuk itu ayo kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus juru selamatku, aku mau setia padamu sampai akhir hidupku, sebab Engkau sudah tebus dosaku dan memberi aku hidup kekal di kerajaan sorga. Aku mau menjadi anak yang baik dan taat beribadah padamu, hormat pada orang tua, pada guru, hormat pada kakak, sayang kepada adik, dan rajin belajar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah ya, jadi kita sama-sama sudah berdoa, kita sama-sama sudah meminta sama Tuhan bahwa kita harus menjadi saksi Kristus. Kita harus mau ya. Nah, kita akan bernyanyi sebagai bukti bahwa kita adalah anak-anak yang setia kepada Yesus Kristus. Yaitu kita akan nyanyi ya, setia setialah. Ya, kita akan nyanyi sama-sama ya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah Tuhan menyertai kami, Tuhan yang menguatkan kami, dan setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baiklah, marilah kita mengumpulkan persembahan kita bernyanyi.
berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertakhta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, adik-adik sekalian. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Amang Pendeta. Nah, sekarang ada loh yang harus kamu lakukan. Apa itu? Apa ya? Nah, ini yang pertama. Ketika kita tadi mendengar cerita Mang Pendeta, ada 3 orang yang dimasukkan ke dalam perapian yang menyala. Nah, tugas kalian coba gambar menurut kreativitasmu bagaimana mereka di dalam perapian yang menyala itu. Ingat loh, selain yang 3 orang, ada 1 lagi yang menemani mereka. Yang kedua, gambarkan salib. Itu saja adik-adik. Semoga kalian bisa melakukannya dengan baik. Terima kasih. Semangat!